perpisahan itu adalah wujud cinta kita. Bisa kepada seseorang yang kita cintai atau kepada diri kita sendiri. Misalnya beginilah, saya berhubungan nih, pacaran dengan perempuan. Kemudian di tengah jalan kita berpisah karena saya rasa perempuan itu sudah ada ciri-ciri dia perempuan yang suka main laki lah. Saya putuskan di situ untuk berpisah. Maka sebetulnya saya itu sedang mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri. Itu salah satu contoh bahwa perpisahan itu bukanlah itu bukan cinta namanya kalau kita berpisah. Ya itu pun merupakan bagian dari perwujudan cinta. Misalnya ada kasus lagi lah. Misalnya saya pacaran nih ya sama orang lain. Kemudian misalnya anak tersebut harus menikah dengan orang pilihan orang tuanya. Kemudian ya saya merelakan lah, misalnya ya udah nggak apa-apa lah, misalnya sana aja sama pilihan orang tuamu. Saya pikir itu pun suatu bentuk cinta. Karena ketika kita mencintai itu tidak ada keharusan untuk memiliki. Hakikat cinta yang sejati itu kita telah lenyap dari diri kita sendiri. Artinya kita sudah tidak memikirkan diri kita lagi, kita sepenuhnya berada dalam orang yang kita cintai. Misalnya saya tadi mencintai perempuan yang akan dinikahkan oleh orang tuanya kepada orang pilihan orang tuanya. Selama saya di situ masih ada ego untuk memiliki, artinya saya masih memikirkan diri sendiri. Tidak memikirkan bagaimana nasib mungkin dalam sebuah keluarga itu orang tuanya itu punya hutang lah. Saya tidak memikirkan dia, tetapi lebih kepada ego saya ingin memiliki wanita tersebut, maka itu bukan cinta. Karena cinta itu sepenuhnya diri kita lenyap dan kita beralih kepada siapa yang kita cintai. Begitupun manusia sebetulnya bisa mencintai apa saja, termasuk harta, wanita, kemudian pekerjaan dan lain-lain. Termasuk yang mungkin cinta yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Tuhan. Jadi sebetulnya bisa cinta itu kita raih dengan cara kita melenyapkan diri kita, kemudian kita melebur dengan orang yang atau sesuatu yang kita cintai. Kalau misalnya kita mencintai seseorang itu hilang akal kita, itu hal yang wajar. Maksudnya bukan dalam artian gila ya. Karena kan proses dalam mencintai itu melibatkan emosional yang sangat dominan dibanding akal kita. Maka satu hal yang wajar ketika misalnya siapapun orang ketika memiliki rasa cinta, dia itu bakal kehilangan akalnya. Bahkan paribasana hujan gede gitu ya, dia nggak punya uang, bela-belain minjem uang, atau misalnya hujan-hujanan itu demi seseorang yang dia kasihi, demi sesuatu yang dia cintai. Nah kemudian ketika tidak dibalas, ya itu bukan urusan kita. Karena kita itu kalau misalnya mau benar-benar belajar cinta, belajarlah mencintai, bukan dicintai. Ginilah misalnya nih, sahabat tandang misalnya milih mana? Milih dicintai atau mencintai? Dicintai lah Pak. Dicintai. Nah ketika misalnya kita memilih untuk dicintai, maka selalu dan selalu kita itu dalam tanda kutip berharap akan kasih sayang orang lain. Justru kedepannya disinyalir orang tersebut sangat sulit bisa mencintai, karena selalu dalam dirinya ingin dicintai. Ketika misalnya kita memiliki pandangan bahwa kita harus mencintai, ketika misalnya orang tersebut tidak membalas,
tidak ada urusan karena saya mencintaimu. Kan begitu. Jadi logikanya dibalik dulu supaya tidak ada soal ke depannya ketika misalnya kita mati-matian gitu ya. Dan sebetulnya kalau masih ada bahasa saya udah melakukan apa gitu ya, saya udah gini, udah Bukan gini, cinta. itu bukan cinta. Mungkinlah Sujiwo Tejo juga pernah bilang gitu, ketika misalnya kita masih menganggap diri kita telah melakukan anu, itu kalkulasi, itu matematika, itu bukan cinta. Ya berarti kita kalau misalnya mau ngambil kasus seperti itu, kita bedah dulu definisi gila itu apa, arti gila itu apa. Kalau misalnya tadi ada orang yang mencintai gitu ya, kemudian ya dianggap gila lah gitu sampai misalnya melakukan pembunuhan, berarti yang kita persoalkan definisi gila itu apa. Apakah kita menganggap atau mengartikan gila itu seperti orang-orang yang misalnya terlantar di jalan? Tapi banyak. Enggak, tapi banyak juga yang kayak gitu. Ya, atau misalnya kita menganggap gila itu gila dalam batas wajar, artinya sesaat dia tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi ketika misalnya saya mencintai seseorang, kan misalnya seperti inilah, kalau misalnya hujan ya tunggu reda lah, kalau misalnya nggak punya uang ya jangan maksain lah. Itu kan seketika kalau misalnya dia keluar dari batas itu seketika akal dia termanipulasi oleh perasaan. Jadi tidak gila permanen maksud saya ya, yang tadi itu. Terus kemudian kalau misalnya ada orang yang sampai membunuh atau sampai misalnya gila ketika dia menjalani proses cintanya itu, ya berarti gila di sana gila benar-benar gila, benar-benar sudah tidak waras gitu. Kalau yang tadi masih ada kewarasan, ketika misalnya sudah menjemput ya udah gitu. Apakah itu cinta yang emang gila yang ngebunuh itu? Apakah itu hakikat, dibilang tadi hakikat cinta apa? Itu juga perwujudan cinta. Gila itu perwujudan cinta. Banyak lah kalau misalnya kita lihat tokoh-tokoh sufi besar itu yang sufismenya itu yang mahabbah, yang mencintai. Mereka itu sampai ada yang kisahnya mencongkel mata. Hal-hal yang tidak diwajari secara umum dilakukan, yaitu salah satu perwujudan cinta juga. Jadi cinta ini sangat banyak bentuknya, bahkan kegilaan pun merupakan daripada cinta. Kalau misalnya itu dianggap merusak, ya saya akan bilang gini, ya itu bentuk dari cinta. Konsekuensinya rusak dan tidak itu juga cinta. Karena kan misalnya saya memiliki barang, terus saya sayangi betul tuh barang, misalnya mobil atau motor gitu ya. Kemudian rusak tuh si motor. Nah, otomatis kan kita misalnya marah atau gimana ya, misalnya ketabrak gitu ke motor atau ke mobil. Kemudian kita emosi. Misalnya di waktu seketika itu emosi kita meluap, saya pukul tuh orang. Itulah cinta. Meski dalam peraturan sosial, norma sosial yaitu wah jangan seperti itulah, itu merupakan penganiayaan atau misalnya penyiksaan. Ya ini cinta saya kepada motor saya, kepada mobil saya. Jadi rusak itu mungkin pandangan sosial. Rusak itu adalah norma yang kita anggap dalam kejadian itu adalah penganiayaan. Padahal mereka tidak tahu apa yang ada dalam isi hati kita. Sebetulnya kita ini sedang mencintai sesuatu. Begitu. Jadi misalnya perempuan juga gitu. Misalnya perempuan itu sangat kita sayangi. Ketika misalnya perempuan itu ada yang menggoda atau gimana, kemudian kita sampai membunuh. Banyak kasus seperti itu. Iya, wajar-wajar saja menurut saya, meskipun secara hukum misalnya itu kasus besar, bahkan bisa jadi penjara kan gitu. Tapi kalau ngobrolin cinta ya tidak ada soal urusan kerusakan, begitu kan?
Setiap orang itu diberi fitrah oleh Tuhan untuk bisa mencintai. Namun yang perlu kita pahami dalam masalah cinta ini, yang kita harus menemukan objek yang kita cintai itu benar-benar patut kita cintai. Kalau misalnya kita salah menempatkan objek yang dicintai, maka rusaklah cinta itu, dan itu akan menyengsarakan diri kita sesungguhnya, karena kita mencintai objek yang salah. Misalnya beginilah, ketika kita misalnya mencintai harta, mencintai pasangan, kalau misalnya kita ingin meletakkan cinta itu kepada sesuatu yang tepat, tinggal ditanyakan, patutkah saya mencintai wanita sampai-sampai hilang akal saya, sedangkan wanita ini di kemudian hari pun akan meninggalkan saya? Patutkah saya mencintai harta, menghabiskan pikiran dan segala macam untuk harta, sedangkan harta ini saya buang lagi? Patutkah? Pertanyaannya mungkin awalnya seperti itu. Nah, ketika misalnya kita menjawab, ya juga sih, nanti juga ditinggalin, nanti juga nggak akan dibawa mati misalnya gitu kan ya. Perempuan juga tidak selalu ada, mungkin 1 jam 2 jam, mungkin dalam 24 jam bisa dikatakan hanya 3 jam waktu bisa bersama kita, selebihnya kita dengan aktivitas yang lain. Yang jadi pertanyaan, siapa yang selalu ada? Itu yang patut dicintai. Siapa yang tidak meninggalkan kita? Kalau kita tepat memiliki objek untuk kita cintai, maka selamatlah cinta itu. Ketika misalnya cinta itu tidak tepat sasaran objeknya, maka ya tunggulah kegalauan hidup di dunia ini. Jadi begitulah kira-kira soal cinta ini. Ya, pesan saya terakhir bagi sahabat-sahabat yang saat ini mencari cinta atau sedang mengalami cinta, saya rasa begini, kita itu tadi harus tepat dan wajar mencintai objek. Kalau misalnya kita memiliki rasa cinta kepada objek, yang objek itu kita harus timbang ulang, bolak-balik dengan akal kita. Tidak terlalu kita patut diperjuangkan, tidak perlu kita patut perhatikan sedemikian rupa, ya sewajarnya saja memperlakukan atau mewujudkan cinta itu, sewajarnya saja. Tetapi ketika kita menemukan cinta yang sesungguhnya, objek yang patut kita cintai sesungguhnya, maka mencintailah mati-matian di sana, karena kita sejatinya sedang menemukan hakikat daripada cinta.